Assalamualaikum teman-teman. Saya Helen Otarinada dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Dewi Purnamasari MPD. Di video kedua kali ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat terpuji yang kedua, yaitu sifat pemaaf. Yuk kita simak terus videonya. Yang pertama yaitu pengertian pemaaf. Pemaaf artinya kita rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-auf, yang juga memiliki arti bertambah atau berlebih, penghapusan, ampun, atau anugerah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf sebagaimana sabdanya. Dari Aisyah dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu." Hadis riwayat Baihaqi. Karena setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan kehilafan itu adalah fitrah yang melekat pada diri manusia seperti kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari sikap pemaaf ini yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh ideal sosok insan pemaaf. Nah, dalam menjalankan dakwanya saja, beliau mengalami banyak kendala, termasuk kekerasan fisik. Salah satu doa beliau yaitu, "Ya Allah, ampunilah mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh teladan sebagai insan yang pemaaf. Dalam sebuah kisah disebutkan, beliau memberi maaf seorang musyrik yang selalu menyirami beliau dengan kotoran tiap kali berangkat ke masjid. Bukan hanya memaafkan, tapi Nabi Muhammad SAW bahkan menjenguknya ketika ia terbaring sakit dan lemah tak berdaya. Itulah ajaran Islam yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika kita memberi maaf, bukan hanya menuntut hati kita yang lapang, namun juga kesabaran yang tingkat tinggi. Nah, semoga kita dapat meneladani sikap Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana cara kita untuk jadi orang yang pemaaf? Yang pertama yaitu pahami tentang sifat Allah sebagai Maha Pemaaf. Allah saja Maha Pemaaf, kenapa kita sebagai hamba-Nya tidak berusaha menirunya? Yang kedua, pahami tentang manusia atau diri kita sendiri. Adakah manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan? Dengan mau memikirkannya, maka akan muncul sifat bahwa manusia itu memang tempat salah dan dosa, termasuk kita sebagai pelakunya. Jadi, hal yang wajar ketika orang sudah meminta maaf karena telah menyesal, maka tidak ada kata lain manusia beriman harus memaafkan. Yang ketiga, mengingat-ingat kebaikan orang lain dan lupakanlah kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Jika kita menjadi sangat marah dan benci, coba silakan ingat-ingat adakah kebaikan-kebaikan yang terjadi di masa sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk melembutkan hati kita. Yang keempat, mengingat-ingat keburukan kita terhadap orang lain dan lupakanlah keburukan yang pernah dilakukan orang lain terhadap kita. Yang kelima, memendam amarah atau dendam hanya akan menimbulkan masalah baru termasuk penyakit kesehatan. Karena kesehatan sangat dipengaruhi psikologi, dengan cara pikir dan bagaimana menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, yaitu selalu berdoa kepada Allah diberikan kelapangan hati agar mampu memaafkan setiap kesalahan orang lain. Jadi kesimpulannya, pemaaf merupakan salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh tiap-tiap orang yang beriman. Pemaaf adalah sifat yang memang perlu dimiliki untuk membangun suatu karakter seseorang. Bukan berarti memaksakan untuk harus memiliki sifat pemaaf, namun memang kita perlu belajar dan melatih bagaimana kita menumbuhkan sifat pemaaf.
Karena pemaaf adalah sifat mulia yang akan menjadikan seseorang menjadi mulia karenanya. Dan sikap terpuji yang seperti inilah yang akan menjadikan interaksi antara manusia menjadi semakin harmonis, menyenangkan, dan penuh keberkahan. Ingat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa apabila kita ingin menjadi pemaaf, maka ingatlah 2 perkara dan lupakanlah 2 perkara. Perkara-perkara yang beliau maksud adalah pertama, mengingat-ingat kebaikan orang lain dan lupakanlah kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Kedua, mengingat-ingat keburukan kita terhadap orang lain dan lupakanlah keburukan yang pernah dilakukan orang lain terhadap kita. Insya Allah, kita bisa menjadi orang yang pemaaf. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.